Nah, sekarang Pak Ahmad Munggi sudah siap ya Pak untuk ujian ya? Insya Allah, Bapak. Oke, Bismillah. Dari sekarang kita mulai. Saya persilakan Bu Dr. Penny Susabdi dulu untuk memberi pertanyaan. Matur Prof. Assalamualaikum Pak Ahmad Munggis. Waalaikumsalam, Bu. Siap ya Pak Ahmad Munggis. Pak Ahmad ini ngajar di mana ini? Di SDN 1 Taruman, Ibu. Baik Pak Ahmad Munggis. Ya ini. Langsung saja ya. Bapak kan menyusun modul ajar. Menggunakan teori belajar apa saja di dalam menyusun modul ajar tersebut? Untuk penyusunan modul ajar ini, saya menggunakan teori belajar yang pertama konstruktivistik, yang kedua behavioristik, dan yang ketiga adalah humanistik. Baik. Selanjutnya di dalam mengembangkan modul ajar, Bapak ada di situ kan ada TP atau tujuan pembelajaran dan ATP pendekatan dan sebagainya. TP-nya apa, Pak? Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui PowerPoint, peserta materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, peserta didik mampu membaca Quran Surat ayat 13 dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik masyarakat di lingkungan, perbedaan masyarakat yang ada di lingkungan. Kemudian ATP-nya? Siswa dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Ya, baik. Kemudian TPACK-nya? TPACK-nya menggunakan media PowerPoint dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga menggunakan video yang diambil dari YouTube tentang pembelajaran Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, baik. Di sini Bapak menggunakan PBL atau PJBL? PJBL, Ibu. Proyeknya apa? Proyeknya yaitu peserta didik mampu membuat kertas tempel tentang hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, dari materinya Bapak itu sebutkan materi ajar yang esensial. Itu peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar sesuai tajwidnya. Kalau maknanya dari surat Al-Hujurat tersebut apa? Kalau Surat Al-Hujurat maknanya adalah kamar-kamar. Hikmahnya? Hikmahnya, setelah mempelajari materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini, peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Kalau dikaitkan dengan HOTS, materi tersebut, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman yang ada di masyarakat. Selanjutnya, di dalam merancang penilaian sesuai dengan KUMER apa saja yang Bapak lakukan? Ada asesmen diagnostik. Ya, terus? Ada asesmen formatif dan sumatif.
di dalam merancang modul proyek P5PPRA. Bapak judul proyeknya apa tadi? Yang P5PPRA? P5PPRA itu bangun jiwa dan raganya. Seperti apa proyeknya itu? Proyeknya itu siswa membuat poster atau puisi maupun pantun yang berkaitan dengan perundungan atau bullying. Di situ tahap yang Bapak lakukan apa saja dalam penyusunan proyek tersebut? Yang pertama adalah pengenalan, yaitu siswa diberikan pengenalan pemahaman tentang bullying atau perundungan. Yang kedua, kontekstualisasi yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah aksi, melakukan aksi. Yang keempat, refleksi dan tindak lanjut. PTK yang Bapak buat itu judulnya apa, Pak? Intinya saja Bapak tentang PTK-nya, proposal Intinya PTK-nya kemarin yang sudah dilaksanakan. Intinya yaitu permasalahan siswa dalam membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang masih belum lancar, problem based learning. Ya, siklusnya berapa? Berapa siklus? 1. PTK-nya berapa? 1. Kemarin baru menyusun Kok hanya 1, proposalnya. kenapa? Baru menyusun proposalnya, belum sampai pelaksanaan. Cukup, saya kira. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Miftah. Terima kasih Bu Penny. Saya lanjutkan Pak Ahmad Munggis. Bapak. Pak Ahmad Munggis tadi menyebut teori humanisme tadi ya. Humanistik. Apa tadi? Apa saja tadi teorinya? Teorinya konstruktivistik, humanistik, dan kognitistik. Terangkan secara singkat kalau humanistik itu apa ya? Kalau konstruktivistik atau konstruktivisme itu apa? Kalau kognitivisme itu apa? Humanistik itu adalah teori belajar yang menempatkan posisi peserta didik benar-benar sebagai peserta didik tanpa membedakan kemampuan siswa. Jadi guru menganggap bahwa semua siswa itu memiliki kemampuan masing-masing tanpa perlu harus dibedakan. Terus untuk yang konstruktivistik yaitu teori belajar yang mengedepankan siswa untuk berkembang melalui kegiatan-kegiatan proyek sehingga siswa mampu berpikir secara kritis dan membangun pola pikir siswa yang lebih baik. Terus yang kognitistik adalah teori belajar yang mengedepankan pemahaman materi yang dimiliki oleh siswa. Kalau ini tadi project based learning apa problem based learning tadi? Project based learning, Bapak. Nah, kalau project based learning seharusnya lebih cocok dengan teori apa? Dari 3 teori itu. Konstruktivistik, Pak. Konstruktivisme. Pak Ahmad Munggis, di situ ada Al-Quran apa tidak? Ada, Bapak. Ada, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5, coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sekarang tolong dituliskan, di situ ada kertas dan pen ya. Nggih, Bapak. Nggih, tolong dituliskan huruf Arab, zalikal kitabul la raiba fiih, coba. Sampun, Bapak. Berarti ditunjukkan, coba. Zalikal kitabul la raiba fiih. Ya, sudah cukup. Pak Ahmad Munggis untuk ujian komprehensifnya dinyatakan sudah selesai sampai di sini ya. Kita tutup ujian atas nama Pak Ahmad Munggis dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu.